Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para mahasiswa, kembali lagi pada prosedur penulisan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Banyak saya melihat dan saya temukan bahkan dalam pelacakan membaca berbagai tulisan orang, karya orang, apakah itu skripsi, tesis, atau disertasi, bahkan artikel yang telah dipublikasikan, telah diterbitkan dalam bentuk jurnal di berbagai lembaga universitas, dan umumnya masih menggunakan reduplikasi, perulangan untuk memulai, apakah itu pada alinea atau paragraf pembuka, atau pada paragraf penghubung, atau pada alinea atau paragraf penutup. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. Misalnya setelah subjudul, pentingnya pendidikan agama Islam dalam membentengi generasi milenial. Maka kita harus start pada alinea pembuka atau paragraf pembuka tentang hakikat pendidikan itu sendiri, tujuan pendidikan itu sendiri panjang lebar. Jangan dulu langsung menarik kesimpulan, tetapi mengulas tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan hakikat pentingnya pendidikan itu. Selanjutnya masuk pada paragraf penghubung dengan kata-kata berdasarkan beberapa pendapat, maka pendidikan sangat penting untuk diterapkan dari usia tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bahkan long life education. Pendidikan itu berlaku seumur hidup, sepanjang hayat manusia. Di dalam beberapa dalil kitab suci menyebutkan bahwa pendidikan itu berawal dari ayunan. Bayangkan itu. Pendidikan berlaku sejak dari pembentukan benih janin hingga seseorang itu sakaratul maut. Berlaku pendidikan, pembelajaran, pengalaman yang menghasilkan nilai-nilai pendidikan, atau pembelajaran yang menghasilkan bagaimana eksistensi manusia di muka bumi. Rekan-rekan para mahasiswa, setelah itu maka kita menyajikan paragraf atau alinea penutup. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan. Berdasarkan beberapa argumentasi di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan. Nah, ini dapat dibedakan mana paragraf awal sebagai pembuka, mana paragraf penghubung, dan mana paragraf penutup. Jangan terjadi perulangan. Sedikit-sedikit kita baca. Menurut anu, dengan demikian, dengan demikian, dengan demikian, dengan demikian, sedikit-sedikit dengan demikian. Tetapi selalu berdasarkan pendapat di atas, menurut keterangan, sesuai dengan argumentasi di atas. Kutipan di atas menunjukkan, pendapat di atas menandakan. Berdasarkan deskripsi di atas, penulis menarik kesimpulan. Harus terjadi kolaborasi. Jangan terjadi perulangan atau reduplikasi. Nah, ini membuat pembaca atau peneliti lainnya akan merasa jenuh terhadap argumentasi yang terdapat pada paragraf-paragraf perulangan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.